Coba ini anaknya pakai peci sini coba kamu. Aku tanya kamu sekolah nggak? Sini, sini. Sini. Sini deh, sini deh. Enggak. Sini, sini anak, sini. Iya, Sini deh, sini deh. terima kasih. Sini, dia kita tanya dia sekolah nggak? Ayo, coba. Oke. Oke. Tanya pakai bahasa Indramayu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya nih. Arane siapa? Nyamana? Tanya aku bahasa Sunda aku manehang. Ngarana sa? Nah, Ngarana. Tanya ho. Bahasa Betawi tanya. Nama ente siapa? waduh. Hah? Eja. Oh, Eja. namanya siapa? Eja. Yang keras namanya siapa? Eja. Kamu sekolah enggak? Hah? Enggak. Enggak sekolah. Umurnya berapa? 7. 7 tahun. Iya. Udah daftar sekolah belum? Belum. Kenapa? Nggak ada kakaknya. Enggak ada kakak. Sekolah nggak usah sama kakak daftarinnya. Sama mamahnya aja. Pusing. Ya, dia mau sekolah nggak ada kakaknya. Daftarnya sama mamahnya aja, jangan sama kakaknya. Salah ini, salah ini. Maksudnya kakak itu seperti KTP kakak, kartu Oh, keluarga. kartu keluarga. Nah, kartu keluarganya. Iya. Iya. Lah nggak usah pakai kartu keluarga, yang penting sekolah. Utek ini bocah. Rumahnya di mana? Rumahnya Ini Mekar Kencana. Bumi Mekar Kencana, tinggal sama siapa? Bibi. Bibi. Mamahnya kemana? Di Pemda. Kerja. Pemda mana? Nggak tahu. Kerja di Pemda. Kamu mamahnya kemana? Di Pemda. Ngapain? dagang kopi. Pindah. Maksudnya pindah gimana? Kamu bareng sama mamamu nggak di rumah? Enggak. Ditinggalin sama mama? Iya. Ditinggalin? Iya. Bapak kemana? Sana juga. Pergi juga? Iya. Mama pergi, bapak pergi. Iya. Kamu ditinggalin sama mama kamu ditinggalin sama bapak kamu. Kamu tinggal sama Bibi. di rumah. Iya. Punya adik nggak kamu? Punya. Di mana adiknya? Itu di Bibi. Oh ini. Oh, Adiknya mana? Ini. Ini bibinya. Sini ceritanya gimana ceritanya? Ah. Ceritain. Mohon diceritakan, ini riwayatnya gimana anak ini? Eja ini diurus sama aku dari bayi. Bayi. Iya, karena dia nggak kayak orang tuanya tuh naknain. Hah? Orang tuanya nggak begitu ngurusin bapak. Orang tuanya nggak begitu ngurus, tapi suka ketemu? Jarang untuk nengok aja enggak. Enggak. Diurus Dia- sama bayi. Dari aku Waktu ada- diurus sama bayi ditinggalkan gimana? Ya ditinggalkan, jadi sama ibu aku dibawa. Terus ibu aku meninggal. Ibu dia ada hubungannya dengan dia? ada bibi. Jadi bapaknya dia kakakku. Oh, tapi ditinggalin sama ibunya. Bapaknya di mana? Bapaknya sama ibunya, tapi Di mana? Di Bogor, di daerah Pemda. Kadang Oh. bapaknya tuh pindah-pindah, jadi nggak. Tapi tahu nggak kita- punya rumah tetap. Nggak. Ibu ngurus dia. Iya, Akhirnya dari bayi. dia punya adik. Ada dari itu ada, cuma dia doang yang di. Yang ditinggalin. Iya. Ini anak ibu. Iya. Nah, kemudian hubungannya dengan sekolah? Dia belum terdaftar dari kakak, dari pihak bapaknya tuh nggak terdaftar. Kartu masuk kakak. keluarganya belum masuk sehingga nggak bisa Iya. sekolah. Iya. Kalau menurut saya sih hari ini ya, Iya. karena sekolah itu adalah hak setiap warga. Ini harus di Jawa Barat Pak Sekda bikinin surat edaran ya. Ini problem di mana-mana. Sekolah itu hak setiap warga. Tidak mesti anak-anak masuk sekolah harus ada kakaknya. Itu hak setiap warga. Nanti banyak anak terlantar yang tidak bisa sekolah gara-gara aturan administratif. Sudah terlantar nggak sekolah. Pak Sekda hari Senin siap bikinin surat edaran. Sekolah adalah hak seluruh warga negara. Terutama yang kalau gini loh, kan tujuannya dibikin kakak-kakak itu untuk domisili, ya kan?
tetapi kan harus dicek dulu. Kalau memang dia sudah di situ sudah lama, kemudian tidak punya kakak, berarti dia sudah domisili. Cukup RT-nya yang jelasin. Ini apalagi ini harus disisir. Ya udah jangan nangis, aku bukan marahin kamu. Oke. Jadi ini diurus sejak kecil sama ibu. Ibu kerja apa bisa ngurus anak kakak? Aku Ha-ha. aku jualan es Di? tempat kerja es. Di tempat Iya, jualan. jualan es. Di Iya. mana jualan esnya? Di Jalan Halidayah. Esnya dingin. Iya, es. Maksudnya jualannya keliling. Enggak ada tempat ya. Jadi bos yang nyariin tempat, aku tinggal Sehari kerja. dapat berapa? Kalau sehari, kalau gaji aku sehari 30.000. Ibu kerja Iya, aku di kerja. tukang es. Iya. Ibu kerja di tukang jualan es. Iya. Sehari 30.000. Iya. Berarti sebulan dapat 1.200.000. Kurang lebih ya. 900 sebulan. Oh ya 30 hari ya. Iya. Oh 900.000. Suami kerja apa? Suami aku jual itu jaga warung Di di warkop juga di daerah sini. dapat berapa? Dia sehari 50. 1,5 juta. Jadi sekeluarga ini dapatlah 2.400.000. 2.400.000 ngurus ini. Iya. Tapi ibu sayang sama dia. Sayang banget. Dia suruh ikut bapaknya aja nggak mau, maunya sama bibi aja. Tapi pengen nyekolahin. Pengen dari dulu dia sampai sekolah, cuma kan kendalanya itu dia nggak bisa. Nanti besok sama wali kota sekolah ini SD selesai. Nih buat beli baju sekolah segala macam. Pak Wali, Pak Sekda, teman-teman DPRD, posisi asas domisili itu sebenarnya untuk zonasi karena jumlah SMA itu berebut masuk sekolah negeri. Maka agar tidak jadi keributan dibuatlah zonasi. Tapi menurut saya kalau untuk SD itu sekarang tuh bukan kelebihan siswa, malah kekurangan siswa. Jadi kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Ya terima kasih Bapak ya. Makasih banyak. Makasih. Menggunakan asas zonasi, coba nanti dikaji dulu. Karena banyak pada akhirnya anak-anak itu mengalami kesulitan sekolah gara-gara tidak punya asas domisili. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini, yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini yang harus di Jawa Barat ngambil keputusan. Ini contoh ya, hari ini Allah lagi ngutus anak kecil masuk ke saya, anak yang tidak punya asas domisili, kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya, harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan adopsi, rumit lagi ya. Udah, ini kita belajar karena sekolah itu wajib, maka karena wajib negara tidak boleh mempersulit rakyatnya untuk sekolah. Kebijakan saya untuk menambah jumlah siswa di sekolah untuk jangka pendek, sesungguhnya saya ingin hadir, tidak boleh lagi ada kesulitan warga. Sekarang juga sebenarnya bikin pusing, jujur aja. Di zonasi nggak terima, nanti harus pindah ke afirmasi. Dari afirmasi harus pindah ke prestasi, muter-muter. Kenapa sih nggak diputuskan saja oleh kita ini nanti? Ya sudah, ini siswa ini dibutuhkan sekian, yang daftar sekian, langsung ditentuin aja. Ini putusin gitu loh. Nggak orang tua datang lagi, pindah lagi ke afirmasi, pindah lagi ke prestasi. Muter banget ini rakyat, mau sekolah harus dibikin puter-puter ini. Ya,